Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Bincang-Bincang Pintar bersama Dr. Togar Situmorang. Baiklah, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya rekan-rekan semua. Beliau ini sebagai pengamat hukum sekaligus pengamat dalam ini Bu ya, pemerhati masalah pemerhati ya? hukum perempuan dan anak. Oh ya, baik. Sebelumnya saya pengen tahu dulu Bu, profil Ibu sebagai di sini ya. Oh iya, jadi saya itu selalu menyuarakan apabila saya mengamati ketidakadilan hukum terhadap perempuan, anak, dan juga hukum yang tidak dilaksanakan sebagaimana aturan undang-undang di negara Indonesia. Wow, luar biasa Bu ya. Oke Bu, kita di sini kan bincang-bincang ini Bu ya, kayak permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Ya. Nah, sekarang ini menurut kacamata Ibu sendiri, bagaimana Bu sekarang sistem pemerintahan sekarang terkait dengan penyelesaian hukum yang ada Ibu? Oh iya, jadi kalau kita bicara mengenai keterkaitan bagaimana pemerintah atau negara hadir Betul dalam masalah hukum, betul gitu kan? banget Ibu. Kalau saat ini memang agak kurang, ya. Oke. Ada seperti pembiaran. Jadi ada masalah yang sebenarnya harusnya diluruskan. Istilahnya itu ada yang salah kamar. Harusnya perdata jadi pidana. Wah. Kemudian sebaliknya. Nah, itu yang harusnya sebenarnya diluruskan. Karena apa? Ini kan nanti yang jadi korban rakyat. Betul. Dan selama saya aktif di sosial media, ternyata dari pengamatan saya, boleh dikatakan perempuan Indonesia itu mayoritas tidak melek hukum. Artinya tidak melek hukum ini tidak paham dengan hukum atau gimana Ibu? Lebih jelasnya Ibu? Tidak paham yang pasti. Ya, jadi seperti misalnya kalau ada satu kasus misalnya atau dalam rumah tangga, kemudian anak-anak gitu ya. Jadi mereka lebih ke arah ketakutan. Bukan istilahnya menyuarakan bahwa mereka punya masalah. Memang di Indonesia itu kan terkenalnya no viral, no justice. Betul sekali Ibu. Tapi kan masa kita harus begitu terus? Sosial media itu kan sebenarnya bisa digunakan untuk memberitahukan hal-hal positif. Betul. Bukan justru akhirnya mengekspos masalah ketidakwajaran dan ketidakadilan dalam hukum. Nah, perempuan Indonesia ini contoh lah ya, kalau misalnya ini ada satu penganiayaan. Oke. Ya, penganiayaan itu kan harusnya kepidana. Betul Ibu. Ya. Tapi banyak tuh perempuan yang nggak tahu bahwa itu adalah masalah pidana. Itu. Terus kemudian dibohongin dalam satu perjanjian. Oke. Gitu. Itu mestinya ke perdata. Iya. Nah, itu makanya saya berharap melalui podcast ini sih ya secara rutin menyampaikan kepada masyarakat informasi mengenai hukum sehingga cerdas. Betul Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan misalnya kayak berbagai macam permasalahan sekarang ini lebih khususnya ke wanita Ibu ya yang tidak paham dengan hukum atau gimana langkah selanjutnya gitu Bu ya. Nah, Ibu kan sebagai pemerhati hukum juga, semisal Ibu, biasanya kan kalau untuk seorang warga yang terkena dalam hukum itu biasanya didampingi oleh advokat. Ya. Nah, peran penting advokat itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Sangat berperan, sangat penting. Jadi banyak orang yang kadang-kadang mengabaikan peran advokat ya. Iya betul banget Ibu. Padahal itu penting. Advokat ini tentunya advokatnya ya harus yang benar-benar menguasai juga. Iya. Jangan sampai ini udah nggak ngerti hukum, pengacaranya salah ngarahkan. Iya. Nah itu sama juga istilahnya
lepas dari kandang buaya masuk kandang singa. Sama aja. Sama aja gitu loh. Jadi makanya pengacara ini sangat penting posisinya di dunia hukum. Betul. Apabila memang sekarang istilahnya itu kasusnya itu udah jelas berat, ya. Kemudian tuntutannya lebih dari 1. Wah, ada 3 tuntutan atau 4. Kemudian kasusnya tuh ada lebih dari 5. Wah. Itu nggak bisa satu orang pengacara. Betul. Tentunya harus ada teamwork dari pengacara. Terus nanti kan ada yang bilang, oh iya kan kita nggak mampu bayar pengacara. Nah, kalau seperti itu sebenarnya di Indonesia, setahu saya ya, ada banyak pengacara yang baik mau mereka pro bono. Ya, memberikan bantuan hukum secara gratis, Ibu ya. Betul. Jadi jangan pernah perempuan Indonesia berpikir ya pengacara kan mahal. Oh tidak. Lakukan konsultasi hukum dan katakan bahwa saya tidak mampu. Betul. Tentu akan ada namanya pro bono. Gitu. Nah, ini masuk lagi nih Bu ya, dari pengacara Mas Abi ya. Semisal nih Bu, pengacara ini contohnya tadi Ibu mengatakan keluar dari kandang buaya masuk lagi kandang singa. Artinya dalam hal itu ada yang salah dalam mengartikan ini masuk pidana atau perdata. Nah, ini kalau dari segi ini akibat hukumnya apa nanti Bu? Semisal dari misalnya kita udah jelas ini pidana, tetapi kita langkahnya ke perdata. Iya, yang pertama kan menimbulkan kebuntuan hukum. Oke, kebuntuan hukum. Ya, kemudian yang kedua yang dirugikan si klien dong. Ya. Makanya saya bilang tadi pengacaranya juga harus cerdas. Mengarahkan. Coba Anda bayangkan kalau seandainya misalnya gini, dalam satu kasus ada wan prestasi, itu kan perdata. Betul. Terus kemudian diarahkan ke pidana. Dan kemudian dengan pasal yang berlapis-lapis, sehingga akhirnya tuntutannya hampir mencapai 10 tahun, sehingga itu kan memungkinkan langsung ditahan. Ya. Ya, bayangin kalau seandainya itu ternyata tidak seperti itu, yang istilahnya itu adalah kasus kecil perdata, yaitu wan prestasi itu sebenarnya kalau di dunia hukum kan nggak gede-gede amat. Ya, betul. Wan prestasi gitu ya. Terus karena ini salah menerjemahkan, akhirnya meringkuk deh di dalam penjara. Sementara bayangin perempuan Indonesia ini kan kalau istilahnya tuh di sosmed ya, katanya adalah ras terkuat di dunia. Iya, betul. Kenapa dibilang ras terkuat? Bayangin perempuan itu nganter jemput anak. Iya, betul. Ke sekolah, belanja, masak, urus suami, urus rumah. Makanya dibilang ras terkuat di dunia. Nah sekarang bayangin fungsi seorang ibu yang begitu complicated. Tiba-tiba dia menghadapi masalah hukum. Dan masalah hukum ini membuat dia terpisah dari anak-anaknya, padahal dia mempunyai tanggung jawab pada anak-anaknya, kan kasihan dong. Oh, ya lah Bu pasti. Apalagi anak-anak itu kan ada golden age. Golden age itu adalah masa emasnya anak-anak, di mana orang tua itu bisa ngeliat tumbuh kembangnya secara langsung, karena anak-anak itu kan apa yang seperti kertas putih, apa yang ditulis di kertas itu, di golden age itu, maka terbentuklah karakter dia seperti itu. Nah sekarang bayangin kalau anak yang usianya masih di bawah umur, balita, ya, antara 5 sampai dengan 7 tahun itu golden age kan gitu. Terus tiba-tiba dia kehilangan semuanya, kasih sayang ibunya, perhatian ibunya. Apa nggak sedih yang kayak gitu? Dan ini makanya saya bilang banyak orang yang tidak paham mengenai hukum perempuan Indonesia, maka dia harus didampingi oleh pengacara, advokat yang paham hukum. Lanjut lagi Bu ya, masalah misalnya tadi kan salah pengacara salah mengambil langkah hukum. Ya. Nah, ini kita berangan-angan nih Bu ya, bersandai-andai nih, berandai-andai.
Nah, semisal ini kan jelas uang prestasi. Uang prestasi tetapi dilaporkan ke Polda. Misalnya kayak ke polisi, Ya. ke pidana. Nah, sedangkan yang uang prestasi ini kan hubungannya orang dengan orang. Ya. Kalau semisal ini ya anggap aja pengacara yang belum paham hukum, Bu ya. Ya. Nah, dia sempat misalnya membuat gugatan, yang digugat itu instansi itu gimana, Ibu? Iya, itu kan makanya udah salah kamar, salah kapling. Karena apa? Kalau dia aparat hukum, kan tempat melapornya itu ke Propam. Betul. Bukan digugat wan prestasi, karena kalau wan prestasi itu adalah gagal perjanjian antara orang dengan orang, bukan orang dengan badan hukum, apalagi itu instansi pemerintah, instansi negara lah ya itu. Nah itu kalau yang seperti itu bisa, saya kurang paham mengenai hukum tata negara, tetapi setahu saya kalau institusinya nggak benar, ya dipetunkan. Ya betul, benar. Gitu. Jadi bukannya malah melakukan gugatan wan prestasi di pengadilan negeri lagi. Iya. Ini gimana coba? Ya kasihan kliennya. Betul. Bayangin kalau sekarang itu gugatan udah salah kamar, ya udah pasti NO. Kalau gugatannya ditolak, apa nggak malu? Ya pasti malu sih, Bu ya. Iya. Apalagi seorang pengacara loh, Bu, yang dalam artian sebagai aparat penegak hukum lah ini ya. Iya. Ya, dia kan sebagai salah satu penegak hukum, Bu ya, di Indonesia ini kan, selain dari ya instansi yang lain nih, Bu ya. Seharusnya kan dia mempunyai pemahaman hukum yang di atas rata-rata lah itu, Bu ya. Iya. Apalagi kalau titelnya udah berderet tuh. Wah, itu udah ada MH, ada apalah. Ya, gimana sih tidak dibarengi dengan kualitas? Betul banget, Ibu. Percuma. Titel itu hanyalah apa sih, Bu ya? Hanyalah titel itu sebenarnya menunjukkan itu adalah intelektualnya. Intelektual ya, Bu ya. Kalau dia tidak bisa menunjukkan intelektualnya gimana? Berarti percuma dong. Percuma. Jangan ngaku seorang yang praktisi hukum kan gitu. Iya, tetapi nggak paham hukum yang sebenarnya. Iya, makanya saya tuh sering kolaborasi dengan apa sih namanya Pak Togar ya. Karena kan saya tahu diri, saya cuma S1. Tapi beliau kan udah doktor, artinya pemahamannya lebih dalam mengenai hukum. Nah, itu saya sering diskusi. Ini gimana sih? Ya karena kita kan walaupun di sosial media juga nggak boleh asal ngomong. Betul. Nggak boleh asal bunyi karena nanti menimbulkan penyesatan masyarakat. Betul banget, Ibu. Gitu. Karena banyak kejadian nih, Bu ya. Iya. Hanya gara-gara misalnya kata-kata, ya satu kalimat aja kadang-kadang membuat orang, wah ini bener nih, padahal kita belum tahu itu bener apa enggaknya. Dan di Indonesia ini kan sebenarnya gila-gila lapor ini polisi. Betul. Ada masalah dikit, lapor deh. Padahal di Pancasila sendiri itu dikatakan apa? Musyawarah untuk mufakat. Mbok Yau selesaikan dengan musyawarah dulu. Iya. Kumpul. Panggil pengacara. Pengacara itu perlu bukan hanya untuk berperkara. Betul. Di pengadilan, tetapi untuk mendampingi juga ketika melakukan musyawarah. Dalam artian mediasi ya. Mediasi sehingga tidak salah arah gitu. Itu yang saya sesalkan, perkembangan hukum di Indonesia akhir-akhir ini kok dikit-dikit demen banget penjarain orang gitu loh. Padahal belum ini, Bu ya. Iya, padahal belum tentu bersalah kan gitu. Kalau kita kan maunya kita yang paling benar, orang lain salah, ya nggak bisa begitu dong. Iya. Karena suatu sebab ada akibatnya. Itu sama juga sebab akibat. Tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa ada penyebabnya. Betul. Gitu. Sama juga seperti misalnya ada orang yang dituduh selaku pemeras. Ya. Kita cek dulu kronologisnya. Betul. Bener nggak dia meres? Nah, kan sama juga kalau mau lapor polisi aja kan harus kronologisnya diceritakan dulu kan. Betul. Gitu. Nah, dari kronologisnya itu kita bisa tahu
sebenarnya apa awalnya sehingga terjadi ada pemindahan uang dari si A ke si B gitu. Iya betul. Nah, kemudian juga misalnya dikatakan pemeras. Loh, kalau yang namanya pemeras itu dia jaraknya pasti tidak jauh dari yang diperas, duduk. Ya. Karena apa? Diperlukan satu tekanan, kedua intimidasi untuk menyerahkan sejumlah uang, kan gitu. Lah ya ini satu orangnya di ya kalau saya umpamakan ya, betul. satu orangnya di Bali, yang satunya lagi di Australia. Bagaimana mau meras? Kalau dia nggak mau ngasih kan bisa. Iya. Kan gitu. Bagaimana caranya memaksa? Karena nggak ada di pantau. Nggak ada di depannya. Iya. Nggak ada yang mantau juga ya. Nggak ada yang mantau juga. Dan tidak merupakan suatu kewajiban harus menyerahkan kan gitu. Betul. Kalau sudah menyerahkan artinya ada satu kesepakatan. Menurut saya seperti itu. Karena kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari aja deh. Kalau kita istilahnya ke pasar, kita nanya berapa harga sayur, 5.000, kita serahkan duit, artinya sepakat membeli. Betul. Kan gitu. Kecuali kalau aku ambil duitnya, ambil sayurnya, duitnya nggak dikasih, maling. Maling. Kan gitu. Nah ini kan udah diserahkan, diterima. Dan bahkan diarahkan, diserahkannya kemana. Nah ini yang terjadi di Indonesia seperti itu, akhir-akhir ini. Dan apalagi menimpa perempuan Indonesia. Yang sangat disesalkan juga keterkaitannya, apa sih namanya, saya mendapat kabar bahwa ini adalah, kalau ibaratnya ini adalah kesepakatan seperti, oke, kamu tidak melakukan ini. Udah, gitu. Itu kesepakatan juga kan? Iya betul, itu kesepakatan juga Bu. Bukan pemerasan. Betul. Pemerasannya di mana? Makanya kadang-kadang itulah Bu, perlunya kita mengedukasikan kepada masyarakat Indonesia Bu ya terkait hukum itu, dan jangan sampai salah menafsirkan. Melalui podcast Pak Dr. Togar Situmorang, kita melakukan pencerahan hukum. Betul. Supaya menyadarkan kalau misalnya langkahnya udah salah, balik lagi dong. Ya, betul. Gitu, jangan kayak gitu dong. Kita kan juga nggak bego-bego amat. Kan sekarang untuk mendapat pengetahuan mengenai hukum juga bisa browsing melalui Google. Banyak banget sekarang. Banyak, AI aja ditanya dia jawab tuh sekarang. Kadang-kadang AI lebih tahu. AI lebih tahu daripada kita. Gitu. Baik, kembali lagi Bu ya, tadi ya masuk tadi yang Ibu udah jelaskan mengenai perkara perdata masuk ke perkara perdata, perkara pidana ke pidana. Itu tergantung dari advokatnya. Sekarang dari sisi kepolisian ini. Oke. Di sini kita mengapresiasi dulu kepada para kepolisian Bu ya, aparat kepolisian yang telah berusaha keras untuk menegakkan keadilan. Ya. Nah, cuma di sisi lain ini Bu, karena yang banyak beredar di sosial media ya, banyak yang bilang ada uang hilang perkara Ibu, atau enggak KUHP Ibu ya. Nah, karena itu gimana Bu? Menurut tanggapan Ibu? Menurut saya semisal ada oknum-oknum gitu gimana? Saya mencermati ada satu berita, yaitu terjadi apa sih namanya, penyerahan uang untuk suatu perkara. Betul. Yang baru-baru ini dari satu klinik tanda kutip. Kalau kita bicara mengenai oknum, ya jangan kebanyakan dong. Kalau oknum namanya, kalau oknum tuh 1-2. Kalau lebih dari 1-2 itu bukan oknum. Itu gerombolan. Oh, gerombolan. Gitu. Nah ini janganlah, kasihanilah rakyat Indonesia. Karena kan slogannya lindung dan pengayom masyarakat. Iya benar. Ya lindungi dan ayomi. Mengayom itu kan menjaga, ya kan. Kasih tahu, jangan-jangan. Seperti penyuluhan, lakukan itu secara rutin gitu kan. Kan ada bisa melalui RT ke RW ke, kalau di sini bisa melalui Banjar gitu kan.
Jangan pernah lelah untuk mensosialisasikan suatu aturan-aturan baru dan kemudian aturan hukum supaya masyarakatnya juga sadar hukum. Ya. Kita harusnya malu loh sama negara tetangga kita. Iya benar Bu. Karena tetangga kita yang paling terdekat aja Singapura, itu masyarakat sangat patuh pada hukum. Iya. Biarpun nggak ada CCTV atau polisi lewat-lewat, ngerokok aja dia tahu dia merokok di tempat merokok. Nggak ada yang berani diam-diam ngerokok di tempat bebas. Iya. Selain daripada yang dikasih sinyal. Nah itu perlu adanya contoh. Mbok Yao aparatnya kasih contoh supaya rakyatnya nurut. Betul. Itu gitu. kan berawal dari penegak hukumnya dulu Ibu ya. Iya, harus ada contohnya. Jadi jangan hanya memberikan himbauan, menerapkan aturan tanpa sosialisasi. Itu sama juga dengan pemaksaan. Iya benar. Coba bayangin kalau misalnya kita gini, kita nggak tahu yang namanya aturan terbaru mengenai undang-undang lalu lintas, bahwa kalau tidak bayar pajak motor disita. Itu kan udah ada tuh beritanya tuh. Iya. Nah, walaupun sudah dibantah gitu kan, tapi pada kenyataannya kan masih ada penyitaan. Iya. Gitu. Bayangin kalau dia tidak tahu bahwa ada aturan seperti itu di tengah jalan tiba-tiba motornya disita. Dan ini yang bahayanya apa? Takutnya ini dimanfaatin sama masyarakat yang emang berniat tidak baik. Seragam itu dibeli gampang loh. Betul banget Ibu. Gitu dia berhentiin, dilihat itu, aduh motornya diambil. Kan itu yang mesti dipikirkan juga dampaknya dari satu aturan dan peraturan hukum yang tidak disosialisasikan. Saya sih makanya berharapnya podcast-podcast yang membahas mengenai hukum tuh secara umum seperti Pak Togar Situmorang ini lebih banyak. Jangan banyakkan podcast urusannya kepentingan lain gitu. Karena yang dibutuhkan masyarakat ini saat ini seperti itu berdasarkan pengalaman saya di sosial media, memang masyarakat haus informasi. Mungkin pengacara juga mesti ada kerjasama kolaborasi dengan aparat kepolisian dan kejaksaan ya, kalau menurut saya untuk mensosialisasikan suatu aturan. Ada nggak sih pengacara yang nggak tahu aturan yang baru? Aku mau nanya deh. Kemungkinan ada Bu. Ada? Kemungkinan ada. Masa sih? Iya, kadang gini. Semisal ya Bu ya, Anda mungkin beberapa kita nggak tahu Bu ya. Iya. Mungkin kalau perkiraan saya tuh ada yang belum tahu aturan. Contohnya aja misalnya KUHP baru. Oh ya itu belum. Itu kan kita ada yang belum tahu Bu. KUHP baru ini berlakunya kapan sih? Iya betul. Kadang orang tuh ini udah di Undang-Undang ITE yang pasal 27 itu kan kadang-kadang nggak tahu juga maksud dirinya apa sih katanya gitu. Iya. Makna dari 27 ITE itu kan nggak tahu orang Bu. Itu kan selama ini orang berasumsi dan menggunakan pasal karet itu untuk menyerang orang, padahal ternyata Mahkamah Agung sudah membuat Mahkamah Konstitusi sudah membuat putusan bahwa itu sebenarnya adalah untuk institusi, tidak apa-apa. Kalau kemarin-kemarin institusi marah langsung digugat. Sekarang itu udah dijelaskan bahwa pasal itu bukan untuk institusi kan gitu. Terus banyak itu, makanya banyak ya ternyata pengacara-pengacara baru kan kadang-kadang main labrak. Kurang pengacara juga Mbok Yao tolong ya kalau saya ya. Komunikasinya gitu loh, nggak usah pelit informasi. Betul. Tapi kalau pengacara pelit ngomong, ya jangan jadi pengacara dong. Betul. Gitu loh. Tujuan pengacara kan untuk membantu masyarakat. Iya, justru istilahnya kalau dianya nggak banyak bicara ya orang nggak tahu. Apa sih ini kayak gitu Bu ya? Iya, contoh lagi nih ya, kayak mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai masa penahanan. Penyidik, haknya JPU. Ya kan sampai dengan pengadilan. Betul, itu kan ada haknya tuh. Yang ditahan. Jadi untuk tahap pertama berapa hari, tahap kedua berapa hari. Terus lanjut lagi. Nah, terus kemudian pemberkasan berapa hari, 14 hari gitu kan. Aku aja yang cuman pemerhati aja aku pelajarin itu. Gitu loh. Makanya
ketika ada sesuatu yang disampaikan terkait dengan aturan itu, ya reject dong. Lo kok ngomongnya gini Hari? Orang itu berkasnya udah jelas-jelas terima tanggal segini. Istilahnya itu kan waktu lo cuma 14 hari untuk pemberkasan. Dan itu kan lewat dari jam yang ditentukan. Misalnya gini loh, ini koreksi kalau saya salah ya. Misalnya tanggal 5 diserahkan, terus kemudian itu 14 hari kerja. Ya. Artinya 14 hari kerja, kalau Sabtu Minggu nggak dihitung. Kemudian kalau ada hari libur nggak dihitung, gitu kan. Ketika dia tepat sudah terhitung 14 hari kerja, pukul 00.00 aja itu kan udah nggak bisa dilanjutkan lagi. Udah selesai sampai situ. Selesai sampai di situ. Nah itu tidak disosialisasikan juga. Pengacaranya juga cuman diem. Kerugiannya di mana? Di klien. Klien pasti. Korban aja Bu. Itu kasihan. Harusnya itu loh. Dan ini pengacara juga, kalau udah dilihat seperti saya sejak awal, lu kasusnya udah lebih dari 5 sendirian, nggak bisa. Ya. Gitu. Jadi kembali juga saya berharap para pengacara juga membantu mensosialisasikan masa penahanan. Ya. Karena itu sangat sensitif ya. Betul banget Ibu. Karena orang di penjara loh. Iya, karena dari penahanan itu kan hak-haknya Mbak direnggut. Iya. Khususnya misalnya kayak punya ya perempuan tadi Bu ya, anaknya. Anaknya. Kalau enggak ya suaminya juga pasti butuh. Iya. Belum misalnya kayak masih ada orang tua kan itu sempat tahu wanita ini sebagai tulang punggung keluarga. Iya, apalagi kalau orang tua tunggal. Nah, coba anaknya siapa yang mau urus? Makanya kan gitu. Dan kemudian juga di dalam Undang-Undang Nomor 81981 itu kan jelas diatur mengenai yang dimaksud penahanan dalam masa penyidikan, penyelidikan dan penyidikan, ya kan? Nah, itu kan nggak mesti di dalam penjara. Betul. Rumah aja bisa sebagai tahanan. Tahanan kota bisa. Yang terakhir baru tahanan penjara. Ini kenapa kok hobi banget gitu loh. Bangga lu bisa masukin orang di sel. How come? Prihatin aku ngelihat Indonesia ini. Dan yang lebih menyedihkan kalau itu adalah perempuan. Ya, betul. Yang melakukan itu terhadap perempuan. Ya memang kadang-kadang perempuan nyusahin juga sih. Tapi ya kalau tidak bersalah kan kasihan juga gitu. Tanda-tanda kutip Bu ya. Iya gitu. Itu. Jadi harusnya pengacara bantulah sosialisasikan juga. Karena aku belum sampai dengan gini hari ya. Iya. Sampai dengan saat ini aku bicara di sini, saya tidak melihat ada satupun pengacara yang berupaya untuk bicara mensosialisasikan masa penahanan. Dari mulai penyelidikan sampai dengan penyidikan, sampai pelimpahan berkas, kemudian apa yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat itu tidak pernah transparan. Berarti itu diperlukan sama keluarganya. Harus ada kepastian nih Bu. Ada kepastian gitu. Nah, menurut itu kan dari segi pengacara kan kita perlu kepastian Bu ya. Iya. Nah, cuma ini lagi Bu, kembali lagi, ini kan aturan. Kalau di undang-undang itu kan tidak jelaskan masanya kapan juga. Ada yang tidak jelaskan masalah masa penahanannya Bu. Batasnya kan kadang-kadang udah lewat batas nih. Tetapi oknum ini tetap masih dipenjarakan itu Bu. Gimana Bu? Nah ya itu kan apa sih namanya? Pengacara ini kan juga yang harus proaktif. Bersuara juga dong. Harus berani Bu ya sama kayak instansi itu ya Bu ya. Iya, karena pukul 00.00 beralih tanggal, maka itu sebenarnya harusnya besokannya dia persiapkan diri untuk melakukan jumpa pers. Iya. Sehingga keluarga tidak menanti-nanti pepesan kosong. Gitu, karena itu adalah satu kepastian hukum juga. Dan masa penahanan itu juga nggak bisa seenak-enaknya aja kan gitu. Betul. Tiba-tiba misalnya, oke, ini soalnya karena lagi repot, nggak bisa di dalam aturan nggak ada kayak gitu. Nggak ada.
Kalau udah aturan tetap aturan, harus dijalanin. Iya, itu. Kemudian juga dijelaskan misalnya pengalihan masa tahanan, pengalihan dari tahanan dan penahanan itu juga kan ada dasar-dasar pertimbangannya loh. Dasar kemanusiaan, dasar status dari si tersangka gitu. Itu kan mestinya harus bisa diberikan hak-haknya juga. Masa tersangka sudah seakan-akan tidak punya hak. Kalau udah benar-benar nggak ada sedangkan terdakwa aja masih punya hak. Iya. Ini tersangka sekarang ini udah kayak nggak punya hak sama sekali. Dan juga ini Bu, kan di dalam undang-undang itu ada namanya penangguhan penahanan. Nah, kembali lagi ke dalam kita bicara mengenai penahanan, penundaan penahanan. Penangguhan, Ibu. Penangguhan. Ya. Dan itu udah jaminan anak keluarga gitu. Itu tidak diberikan. Terus kemudian kita kembali lagi mengenai program pemerintah untuk efisiensi. Oke, efisiensi. Iya kan? Ini kaitannya loh ya kalau saya lihat. Efisien nggak tuh orang yang sebenarnya bisa di rumahnya aja dia tanggung sendiri makan tidurnya daripada ditaruh di dalam sel yang dibiayai oleh negara, yang katanya negara mau efisien. Efisiennya dari sebelah mana? Itu bicara efisien, bicara rasa kemanusiaan, ya. Dan saya sendiri pernah saya tulis di sosial media karena saya udah jengkel sekali. Saya tulis, emangnya polisi sekarang kalau misalnya nangkep koruptor, ya nggak naik pangkat. Yang naik pangkatnya kalau bisa menjarain orang yang bikin gedek dia. Kadang lucu, Bu. Kita lihat sendiri. Saya baca koruptor itu, vonisnya itu aja nggak imbang. Betul. Korupsinya ratusan triliun. Bisa-bisanya divonisnya langsung ini yang bebas dengan denda berapa gitu, 5 juta apa 500.000 itu. Ya, dikit banget. Ya, saya bilang ini apaan sih? Terus kemudian kalau kita bicara mengenai ada ya yang kasus terbaru tuh artis. Ini TPPU. Wah, pemerasan TPPU. Kemudian undang-undang ITE. Oke, fine. Kita lihat berapa lama dia dituntut. Wah, rame udah didengung-dengungkan 20 tahun. Gitu kan, itu kan udah pembunuhan karakter. Iya. Bagaimana mental anak-anak ini? Pernah nggak dipikirin tuh? Karena apa? Selama persidangan itu, apa yang dituntut oleh jaksa tidak ada kan, nggak pernah ada ceritanya sama. Betul. Dengan yang diputuskan oleh hakim. Betul. Nggak ada kayak begitu. Sedangkan kasus korupsi timah aja, lihat aja. Akhirnya sampai waktu itu orang bikin kalkulator, ya kan? 380 kalau korupsi 380 triliun dibagi kan dia 12 tahun. Ya. Nah, sampai akhirnya dapat rumusnya tuh. Jadi kalau misalnya korupsinya 100 miliar, oke, 1 minggu. Jadi makanya saya bilang ini negara hukumnya dari mulai lucu sampai jadi nggak lucu. Jadi bikin orang gedek. Gedek kan. Jadi gimana ya? Saya cuman ingetin deh, jangan sampai nanti terjadi hukum rimba. Betul. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Nah sekarang tolong deh aparat ya, jangan sampai nanti rakyat muak. Ya. Tegakkan hukum sesuai dengan aturan. Betul. Kalau ada namanya penundaan penahanan, pengalihan penahanan, itu berikanlah hak itu. Ya, kalau kita bicara mengenai agama, apa yang kau tabur, kau akan tuai. Betul. Kalau kita bicara karma pala, kau akan melihat bahwa kau mendapatkan karma itu, dan kalau kau beruntung, kau bisa melihat bagaimana orang itu menikmati karmanya. Itu. Jadi saya minta deh sama para pengacara, ini apalagi pengacara-pengacara yang muda ya, saya bekali ilmu sebanyak-banyaknya.
Karena yang di bangku perkuliahan beda sama yang di Betul. prakteknya. Sangat beda, Ibu. Bedanya ngejomplang jauh, gitu loh. Jadi kadang-kadang darah tinggi kita ngeliatnya gitu loh. Ih, perasaan gue kuliah nggak dapet yang kayak gini deh. Gitu loh. Bener nggak? Betul banget, Ibu. Nah, itu. Dia kuliah hanya materi saja, materi pada umumnya. Jadi jangan memprioritaskan misalnya suatu kasus karena dilihat oh ini orangnya ada faktor X-nya gitu. Terus kemudian enggak di dalam penjara aja. Biar apa gitu. Coba dijelaskan gitu. Harus ada tindak lanjut lah dari pihak yang ini, Bu ya. Oh ya, ini Komisi 3 ya, Komisi 3 DPR RI. Halo, saya minta tolong ya Komisi 3 DPR RI. Perhatikan dong, segala sesuatu yang terkait dengan masalah hukum, kalian itu kan ada di sana untuk supaya penegakan hukum di Indonesia ini betul-betul berjalan di atas rel. Betul. Gitu loh. Jadi jangan segala sesuatunya dilarikan ke politik melulu. Hukum itu tidak boleh dikaitkan dengan politik. Hukum harus independen. Saya minta Komisi 3 DPR RI ya, agar segera ini dibenahi ya. Karena apa? Ini udah carut-marutnya terlalu banyak, apalagi perkara perdata jadi pidana, pidana jadi perdata. Itu bahaya sekali. Apa kita mesti hapuskan ini semuanya kejaksaan, pengadilan, atau pengadilan bisa ini ya intervensi langsung semuanya perkara ini pidana? Kan nggak bisa. Tolonglah, saya minta juga komisi yudisial ya. Kemudian aparat instansi terkait, Menko Polhukam juga. Saya minta tolong masalah hukum, apalagi mengenai perempuan dan anak, harap mendapat perhatian. Karena apa? Karena kita ini rakyat muak melihat kok penerapan hukum seperti ini. Saya minta sosialisasikan, bermitralah dengan para pengacara, supaya mereka juga nanti yang membantu mensosialisasikan. Begitu. Saya mohon dengan sangat Komisi 3 ya. Halo, Pak Habibur Rahman. Saya Paulina, saya udah sering bicara tag nama Anda di sosmed dalam masalah-masalah hukum. Saya mohon diperhatikan. Oke, rekan-rekan. Sekian dari kami dari podcast Bincang-Bincang Pintar, Dr. Togar Situmorang mengucapkan dari Bali kita ya. Oke, dari Bali. Nah, kita dari Bali mengucapkan selamat sore, selamat lanjutkan beraktivitas. Tonton sampai habis supaya kita supaya mendapat pandangan dan pemahaman mengenai hukum juga. Betul. Karena podcast ini tujuannya untuk itu. Oke. Thank you. Bye bye. Makasih. Makasih.